Konnichiwa, Hajimaste, Watashi Tachiwa, Grupu JK20 no Jushin desu. Dan kami di sini akan menjelaskan mengenai peninggalan negara Jepang di Indonesia yang sampai sekarang masih ada. Yoroshiku onegai shimasu. Oke. Bunker adalah salah satu bangunan yang digunakan oleh penjajah Jepang dalam melawan suku Bunga. Ada beberapa bunker Jepang yang bisa dilihat situsnya, yaitu antara lain kawasan Bandara Sultan Taha Jambi, Desa Perupuk, Desa Lemaru, Komplek Lanun Adi Sucipto, dan kawasan Taman Wisata Alam. Nah, selain bunker, Jepang juga membuat gua di sekitaran tahun 1942 sampai 1943. Nah, Jepang juga membuat benteng di daerah Indonesia, yaitu antara lain Sumatera Barat, khususnya di daerah Bukit Tinggi. Mengapa? Karena daerah tersebut dianggap sebagai daerah yang sangat strategis. Adapun Jepang membangun benteng yang terletak di 3 titik berbeda, yaitu antara lain benteng 1 terletak di belakang kantor desa Taluk, benteng kedua terletak di samping kantor desa Taluk, dan benteng ketiga terletak di halaman sekolah SD Negeri nomor 39 Taluk. Jepang juga mendirikan bandar udara atau bandara yang bernama Franz Kaisiepo di Pulau Biak dan dibangun pada tahun 1943. Jepang juga membangun benteng di Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Di situ mereka membangun pangkalan militer pada tahun 1942. Nah, di Pulau Morotai inilah menjadi saksi bisu berkecamuknya Perang Dunia Kedua, terutama antara sekutu dengan antara tentara Jepang dalam menguasai kawasan Asia Pasifik. Nah, di Pulau Morotai ini dianggap tentara Jepang sebagai pintu masuk menguasai wilayah Hindia Belanda, Filipina, dan juga sebagian kawasan Malaysia. Jadi kita telah mendengarkan penjelasan mengenai aspek peninggalan Jepang dalam bentuk bangunan dari teman saya. Nah, ternyata peninggalan Jepang dalam bentuk bangunan ini tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga ada dalam bentuk aspek atau juga dalam bentuk adaptasi bangunan Jepangan ke dalam bangunan-bangunan Indonesia. Nah, ada seperti contoh yang pertama itu adalah bangunan-bangunan yang dibangun untuk menyerupai adaptasi dari bangunan-bangunan kampung di Jepang, yang biasanya itu mengandung aspek-aspek sederhana dan juga dibangun dari kayu-kayu. Dan juga satu lagi adalah bangunan atau juga rumah tahan gempa. Nah, bukan hanya di Indonesia tapi di luar juga banyak yang mengadaptasi model pembangunan seperti ini, apalagi daerah-daerah yang sering terjadi gempa. Biasanya dilakukan untuk bangunan-bangunan pencakar langit seperti menara Burj Khalifa atau juga menara-menara yang tingginya benar-benar tinggi. Karena apabila terjadi gempa, maka menara-menara tersebut menjadi suatu menara yang membahayakan sekitarnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peninggalan Jepang di Indonesia dalam aspek ideologi. Jadi dalam aspek ideologi ini ada 3 yang akan kami bahas, yaitu pertama dalam unsur ideologi negara, ideologi militer, dan juga dalam unsur organisasi serta pemerintahan. Pertama-tama yang dipengaruhi oleh Jepang adalah ideologi negara, di mana di awal masa kemerdekaan Indonesia, ideologi Indonesia sangat terpengaruhi oleh Jepang. Hal ini disebabkan karena
pada zaman itu organisasi-organisasi dan partai-partai yang memiliki ideologi yang sama dengan Jepang sangat didukung oleh Jepang sehingga mereka bisa maju. Nah, ideologinya ini seperti apa sih? Jadi yang pertama ada nasionalisme, ada independensi, dan juga anti-imperialisme yang sampai sekarang pun masih retoris dalam pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, doktrin militer. Militer Indonesia sekarang disebut sebagai TNI yang mengambil banyak sekali pengaruhnya dengan militer Jepang. Hal ini dikarenakan terbentuknya organisasi seperti Eiho dan PETA. Pada zaman kemerdekaan Indonesia, organisasi inilah yang menjadi landasan terbentuknya TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Dan banyak sekali tentara-tentara Jepang yang tertinggal pada zaman itu, yang menyebabkan tentara-tentara Jepang tersebut masuk ke militer Indonesia dan ikut melatih tentara-tentara Indonesia. Oleh karena itulah, sistem militer Indonesia itu mirip dengan Jepang. Terakhir, ada pada unsur organisasi dan juga partai politik di Indonesia. Selama pendudukan Jepang, banyak partai dan juga organisasi di Indonesia yang terpengaruh oleh influensi dari Jepang. Hal ini disebabkan karena Jepang pada saat itu merepresi dan juga mendukung partai-partai yang bersamaan dengan ideologi mereka. Karena itu partai-partai seperti PNI dan juga organisasi seperti Masyumi saat itu berhasil mencapai puncaknya karena ada dukungan dari Jepang dalam hal ideologi. Namun hal ini juga menyebabkan adanya tersisipnya influence dan juga pemikiran Jepang pada partai-partai dan organisasi tersebut. Salah satu partai ini adalah PNI yang berhasil menjadi partai penguasa pada masa pasca kemerdekaan di era Orde Baru. Karena itu banyak sistem pemerintah Indonesia yang terinspirasi dari Jepang karena partai pertama yang ada di Indonesia itu juga PNI. Dan sampai sekarang PNI yang sekarang telah berubah nama menjadi PDIP masih menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Itulah unsur yang menjadi peninggalan Jepang di Indonesia dalam hal organisasi dan juga pemerintahan. Baik, peninggalan Jepang yang masih ada sampai sekarang di Indonesia yang akan kami bahas dalam segi kebudayaan yaitu RT/RW. Nah, organisasi RT/RW ini sudah lama bahkan lebih tua dari kemerdekaan Republik Indonesia. RT/RW ini dulu pada zaman kolonial Jepang namanya itu Tamari Gumi sama Azazioka yang artinya rukun tetangga dan rukun kampung. Nah, tujuan kolonial Jepang membuat organisasi ini yaitu untuk memobilisasikan dana dan daya penduduk untuk memajukan Asia Pasifik, yang dimana tujuannya itu untuk memata-matai Romusa dan para pekerja petani untuk memberikan semua hasil dayanya kepada kolonial Jepang. Nah, mulai awalnya ada istilah RT/RW ini muncul pada tahun 1942 sampai 1949 di Yogyakarta, yang dimana para kolonial Jepang mengatakan bahwa itu adalah embrio dari kata RT dan RW. Di Yogyakarta, Suwarno juga meyakini bahwa sebelum Jepang hadir di Nusantara dan menciptakan Tamari Gumi dan Azazioka, telah hadir berbagai paguyuban sosial lainnya seperti Sinamon, Lenan, dan lain sebagainya. Selain itu, setelah Indonesia merdeka, Tamari Gumi dan Azazioka juga diubah menjadi RT dan RW yang memiliki fungsi tambahan, yaitu sebagai pelayan masyarakat. Pada 1960 hingga 1989, ketika demokrasi terpimpin oleh Orde Baru berkuasa dengan paham sentralisme, RT atau RW semakin terikat pada birokrasi pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 menetapkan rukun tetangga atau rukun warga sebagai kepanjangan tangan birokrasi pemerintahan tanpa mengubah statusnya sebagai lembaga sosial. Namun demikian, setiap daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota, diberikan kebebasan untuk tetap mempertahankan, mengubah, atau memodifikasi sesuai kebutuhan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan lembaga ketahanan masyarakat desa atau sebutan lain.